Tapi jangan dibilang masuk neraka, belum sampai kita ke sana, selesaikan Aduh dulu. ya ampun, tok Buktiin, ya ampun, ini buktiin orang. bahwa Adam tidak berdosa. Saya sudah bilang kejadian Saya 3 itu akan Adam buktikan. berdosa. Oke, mana tulisan Adam berdosa, mana coba? Tulisan Adam berdosa mana? Coba tunjukkan kepada saya ayat yang mengatakan Adam berdosa. Aduh, ini Kita parah ini. fokus di Ini berdosa itu parah ini sendiri kalau ya. orang-orang Kristen Berdosa itu adalah ini nuduh orang bodoh nih. Dikatai bodoh itu belum tentu jadi bodoh loh. Ya. Kau tuh bodoh. Bodoh itu justru Rifa. ngatain orang lain bodoh. Ya, Memang kau bodoh. dia dulu. Kau Kristen kan? Kristen kayak kau gitu tidak bisa banget ya. membuktikan bahwa Ya Adam nggak itu apa-apa, nabi, nggak kau apa-apa. ambil di- Ya, lebih baik aku dikatai bodoh. Nah ini dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Itu untuk siapa Pertanyaanku, itu? Adam Untuk, lihat untuk Tuhan Adam nggak? atau tidak, bodoh? Untuk Adam kau tidak? Pertanyaanku, apakah Adam Bodoh melihat Tuhan? kau. Adam melihat Tuhan nggak? Kau, Beda kau ngomong tidak kan? jelas. Kau bodoh. Kami Kau tidak bisa buka memang rumput, kau bodoh, jelas, kau bodoh. Kau bodoh Saya kayak di tidak bisa kampung berkenan Nabi kalau saja. kita membawa kabar yang mendapatkan wahyu, tidak semua Salah, nabi salah, diutus. salah, jangan sama. Kok kamu menyalahkan saya? Salah. Saya nggak nyamain, saya justru menjelaskan agama saya. Harusnya kamu Makanya jelaskan nabi dalam. kalau begitu. Ini agama gimana nih Anda orang Kristen salah. di diskusi ini kayak gini? Kamu kalau menyalahkan iman saya, bantah pakai data. Saya tidak menyalahkan, Ya, tapi Anda memasukkan iman Anda kepada saya dengan mengatakan bahwa Adam tidak itu namanya Anda sudah memasuki saya orang tanya lain. sama kamu tahu nggak arti nabi itu apa? Tadi kamu sudah tanya, saya sudah jawab berdasarkan iman saya. Sekarang kamu saya tanya balik. Bukti bahwa tidak ada nama Hawa dalam kitab Anda. Kenapa Anda nggak Nggak usah, terima? nggak perlu lagi, nggak Loh, perlu. apa urusannya Saya sama? bilang Oh, tadi kan perlu saya saya. bertanya, di saat jawaban saya sudah dijawab, sudah selesai. Lewatkan. Loh, Anda ini bukan majikan saya. Emang Anda siapa saya? Bukan Anda yang minta majikan. tolong ke sini Enggak, nanya, maksud kok saya gini, pula yang saya ngikutin tadi Anda kok. bertanya, siapakah nama istri Adam? Anda bilang Hawa, udah selesai lewat. Saya menunjukkan Udah. bahwa banyak orang Kristen ini kadang gabrul. Udah, paham Mereka nggak? sosok tahu nama Hawa, tapi di kitabnya sendiri nggak ada Kalau nama sudah Hawa. saya tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Bang Datuk, Bang Otawarat, Ustadz Arif Erza, dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen di Komal Uni Rifa sendiri yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Singkat cerita dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan lancar dan tenang atau malah sebaliknya, di mana jika tidak sanggup oknum Kristen menjawab, mereka akan menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. ya ketika Tuhan bilang kamu Silakan, akan bukti Adam berdosa adalah
Ya, ya, yang kutukan kepada Adam itu akan mengusahakan tanah sampai berdarah-darah, kukunya dan sebagainya. Ular menjalar dan makanannya adalah debu tanah. Itu konsekuensi dari pelanggaran terhadap perintah kan? Artinya berdosa. Nah, di Oke, mana berarti alasan- kalau ada orang alasan yang dari bekerja ini? makan, tunggu. Sorry. Berarti maksud kamu sepertinya delay. Berarti penjelasan kamu adalah orang yang berdosa itu ciri-cirinya orang yang bekerja susah payah untuk makan, begitu? Nggak, saya langsung quote di Bible saya, Kejadian 3 itu. Begitu kah? Ya. Itu kan kutukan kepada Iya, Adam, kan Hawa, saya ingin tahu Hawa cara dan ular. memahaminya toh. Ya, saya merujuk ke judul Iya, saya ini, Adam paham. tidak berdosa. Saya kan sedang mempertanyakan pemaham. Aduh, ini jirok kamu nyambung nggak sih diskusi bisa bahasa Indonesia nggak sih? Saya kan bertanya Ya, kalau- kembali cara memahami. Kamu Sorry Mbak, ini kan Adam tidak berdosa, tidak ada Jirok, tanda kamu delay ya? tanyanya. Kamu delay nggak? Enggak ya? Ini bukan pertanyaan, ini pernyataan. Ini Iya, bukan artinya pertanyaan. Adam berdosa, Pertanyaan kan? itu diakhiri tanda tanya. Iya. Astagfirullahaladzim, Jirok, diam dulu kalau saya lagi ngejelasin. Saya lagi ngejelasin judul ini. Kamu tuh jangan, kamu tanya judul, saya jelasin kamu potong. Saya belum selesai jelasin tentang judul. Adam tidak berdosa, tanda seru itu bukan pertanyaan, tapi itu pernyataan. Kamu tolong dibantah. Kalau memang Adam berdosa, tunjukkan data secara eksplisit bahwa Adam dikatakan berdosa. Silakan. Ya, makanya pertanyaan saya tadi, berdosa itu apa? Pelanggaran terhadap perintah kan? Nah, kalau di Bible kami Kejadian 3 di situ kan jelas semua konsekuensi daripada apa yang dilanggar oleh baik Adam, Hawa dan ular. Artinya bahwa berdosa kan? Terus? Dan tidak berdosa. Adam, kita bicara Adam dulu ya. Berarti dalam agama kamu Adam itu berdosa, betul? Ya, di Betul. Kejadian 3 itu. Oke. Karena dia melanggar aturan Tuhan. Betul? Ya, definisi dosa itu tadi Dan kan. Tuhan kamu, aduh ya Allah, iya. Kita nggak usah lagi balik. Kita nggak balik-balik. Saya mengkonfirmasi penjelasan kamu supaya saya paham, supaya kamu nggak berbelit-belit. Nah, ketika kamu mengatakan Adam berdosa, maka Adam ini matinya masuk neraka, betul? Betul nggak? Ada matinya masuk neraka, tidak ada dijelaskan Ya, itu. ya. Loh, kalau berdosa memang kemana? Kalau di agama kamu berdosa masuk surga gitu? Ini gimana sih orang? Saya Ya, bingung dari kalian ini loh. Narasinya Mbak Riba tadi bahwa masuk neraka semua, tapi kan di Bible tidak ada. Saya itu, nggak kecuali- bilang masuk neraka semua. Ya ampuni telinga, brother. Fokus sama yang saya omongkan. Kita bicara tentang Adam, bukan semua manusia. Saya lagi bicara tentang Adam loh, brother. Lagi nggak bicara sama Oke keturunan lah, Adam. kalau tadi narasinya dibilang Astagfirullahaladzim. waris ya itu saya Aduh, terima. makanya kamu itu kalau ngomong sama saya itu Tapi yang saya kalau sekarang omongkan. dipoles Jangan masuk neraka, nah itu saya tidak terima itu. Mana Adam apa di Alkitab bilang masuk neraka? Ya kalau begitu ada masuk surga. Berarti orang berdosa masuk surga dalam kitab kamu. Ini gimana sih orang ini? Ini Kamu sih dengerin temanya dulu orang yang ngomong, baru tanggap. Yang mau didiskusikan apa ini? Yang mau didiskusikan Nih orang Adam ini tidak ngerti berdosa nggak sih? atau Kamu konsekuensi? dengarkan omongan saya. Saya ini sedang masuk ke ranah diskusi. Ini ngapain nih orang ini nih? Ini kamu kenapa sih? Kamu kan masuk ke tempat saya. Kamu berdiskusi. Diskusi itu adalah adanya obrolan. Yang obrolan itu punya konsekuensi nanti. Kalau begini maka begini. Kamu bilang Adam itu di kitabmu berdosa. Kan begitu. Benar nggak Adam berdosa? Benar nggak? Ya, tapi jangan dibilang masuk neraka, belum sampai kita ke sana, selesaikan Aduh dulu. ya ampun, tok ya ampun, buktiin ini orang. bahwa Adam tidak berdosa. Saya sudah bilang Kejadian Saya 3 akan bahwa Adam buktikan. berdosa. Oke, mana tulisan Adam berdosa? Mana coba? Tulisan Adam berdosa mana? Coba tunjukkan kepada saya ayat yang Ya. mengatakan Adam berdosa. Aduh, ini Kita parah ini. fokus dengan Ini berdosa itu parah ini sendiri ya. orang-orang Kristen Berdosa ini. itu adalah pelanggaran kan?
Coba tunjukkan dalam kitab kamu. Itu kitab saya, itu penjelasan saya loh. Kamu ini gimana sih? Masa kamu mau mencampurkan Al-Quran dan iman Islam? Berarti jawaban dari agama kamu nyontek jawaban saya. Yang saya jelaskan tadi itu dalam Islam. Yang saya minta dalam penjelasan kamu berdosa itu artinya apa? Dan kitab kamu tulisannya seperti apa? Jangan malah jawaban saya kamu pakai untuk agama kamu. Ini lucu kali orang Kristen ini. Gimana sih ini? Kamu lihat itu, tidak ada Adam berdosa. Tunjukkan ayatnya kalau Adam pernah berdosa. Itu fitnah itu. Hah, kalian ini bisa nggak sih diskusi? Ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Saya udah baik-baik lo ngomong. Kita di sini membicarakan, bisakah kalian yang menuduh Adam berdosa menunjukkan dalil secara eksplisit di kitab kalian Adam berdosa? Karena yang namanya dosa itu bisa diampuni oleh Tuhan. Kalau saya hari ini berdosa, tidak mungkin saya itu mati berdosa selama-lamanya kalau saya diampuni oleh Tuhan. Jadi dosa itu sesuatu yang temporer juga. Kalau kamu hari ini berdosa, diam dulu, saya jelasin. Saya mengatakan bahwa Mbak Rifa ini belum paham tentang berdosa. Berdosa itu tadi kan saya sampaikan pelanggaran terhadap perintah. Itu nalar kamu emang. Dosa Apa? itu bisa dihilangkan, bisa dihilangkan nggak? Dosa bisa dihilangkan nggak? Itu kan diskusi yang lanjut lagi nanti itu. Ini kita seputar berdosa dulu. Saya tanya, lah ini namanya diskusi. Adam berdosa atau tidak berdosa? Saya mau membuktikan kalau kamu itu, saya membuktikan kalau kamu pendusta. Pendusta artinya adalah orang yang sudah melanggar. Kok malah ini normal nggak orangnya nih ya? Orang Kristen kayak gini semua nggak sih? Bisa nggak sih orang Kristen tuh kayak ngobrol normal kayak nyambung gitu? Bisa nggak? Kayak TikTok gitu, ditanya apa jawabnya apa gitu? Bisa nggak? Nggak bisa nggak? Bisa nggak? Saya nggak mau buang-buang energi. Bisa nggak? Kan kamu bilang Adam berdosa. Saya menjelaskan dosa itu konsekuensi dari perbuatan, ya. Dosa itu konsekuensi dari perbuatan. Ketika ada manusia berdosa, dosa itu bisa tetap dalam dirinya, bisa hilang dalam dirinya. Sepanjang kehidupan Adam, apakah Tuhanmu tidak pernah mengangkat dosa Adam dari tubuhnya? Apakah membiarkan dosa Adam dalam dirinya sampai mati sehingga ketika dia mati masuk neraka jahanam? Kamu bilang saya tidak tahu, saya tidak mau bahas itu. Loh, itu konsekuensi. Kalau Adam itu berdosa, udah, kau turun ya. Maaf ya, maaf, buang waktu. Mending ngomong sama tembok. Ujung-ujungnya kan dosa waris. Kita ngomong apa, dia ngomong mana? Kita belum membahas doktrin agama dia tentang dosa waris loh. Kita belum membahas tentang manusia semua berdosa. Saya fokus ke Adam. Kalau dia bilang Adam berdosa, maka Tuhannya itu Tuhan yang keji. Katanya Tuhan menyelamatkan seluruh dunia, tapi Adam aja nggak diselamatkan sama Tuhannya. Ini Tuhan macam apa yang sok-sok datang menyelamatkan manusia, sementara manusia pertama aja satu-satunya aja nggak bisa diselamatkan. Tuhan macam mana itu? Tuhan macam mana yang ketika Adam berdosa dia tidak memberikan solusi supaya Adam ini diampuni, sementara ketika hukum Taurat diberikan kepada Bani Israel kalau membunuh itu diampuni dosanya kalau memberikan apa? Hukum kisos, upah penebus dosa namanya. Ya, kalau dosa bersalah nanti hewan ternak. Adam ternyata nggak dikasih solusi untuk menghapus dosanya. Berarti Tuhannya Tuhan yang keji. Katanya Tuhan mencintai manusia, Adam aja nggak mampu Tuhannya selamatkan. Itu yang mau saya masuk ke sana itu. Karena kalau mereka menuduh Nabi Adam berdosa, mereka menuduh Tuhannya keji. Mereka menuduh Tuhan pencipta Adam itu Tuhan yang keji, yang tidak punya peri kemanusiaan, membiarkan Adam berdosa sampai mati. Padahal berapa ratus tahun Adam hidup di dunia, nggak ada solusi buat Adam untuk menghapuskan dosanya. Tuhan macam apa seperti itu? Tiba-tiba dia mati di abad pertama, membantu orang-orang jahat terhapus dosanya. Kan lucu Tuhan ini. Adam sendirian aja dia tak mampu selamatkan. Dia tidak kasih solusi bagaimana Adam terampuni dosanya. Sementara ketika dia hadir di abad pertama, orang yang menghabisi nyawa Tuhan dia selamatkan itu dengan ditebus cuma-cuma. Kan gila ini lama-lama kalau kayak gini.
Nah, sementara dalam Al-Quran itu apa? Pada saat Adam melakukan kesalahan, Allah mengajarkan Adam cara bertaubat pertama kali. Dengan cara apa? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Allah mengajarkan Adam untuk bertaubat. Kalimat taubat yang diajarkan Allah kepada Adam, Adam ucapkan, kemudian Allah terima taubatnya. Artinya Adam tidak lagi berdosa, mati masuk surga. Allahu Akbar. Ini Tuhannya yang Maha Pengasih. Ini Tuhan pengasih pada manusia. Manusia pertama diciptakan aja berdosa, dia nggak mampu lindungi kok. Tuh loh. Konsekuensinya, ketika kalian menerima penjelasan bahwa Adam berdosa dan tidak di... Apa itu berdosa? Tunggu dulu. Aduh, tunggu dulu. Gantian. Nanti bisa Anda tanggapi. Tunggu dulu. Definisi Ya berdosa Allah. aja belum kita pahami, gimana sih? Nih, Kalau aku sudah menjelaskan dan kau berdosa udah dalam Islam, paham, tak nggak ada bacain lu ya. urusannya sama... Bacain lu definisi berdosa dalam Islam. Orang Kristen ini kenapa ya? Kalau nggak mempermalukan diri, kalau nggak mempermalukan agamanya, kenapa sih kalian gini? Kalian ada apa? Ada masalah kejiwaan apa kalian itu? Udahlah, jangan aja kami gila lah. Kami nggak mau ikut-ikut ya. Saya nggak mau ikut-ikut sama kalian jadi ODGJ. Udahlah kalian aja, nggak ikut-ikut aku. Maaf ya. Cukup kalian aja. Jangan ajak aku. Aku nggak mau merusak peradaban. Ada-ada aja Uten ini. Kalau semua manusia itu melanggar aturan, berarti Yesusmu juga berdosa karena Yesus melanggar aturan Tuhanmu. Ya kan? Kalau definisi berdosa adalah melanggar aturan, ya udah Tuhan kau juga berdosa, Yesus itu, karena dia melanggar aturan hari Sabat. Melanggar aturan banyak dia. Nah, blunder kau nanti, malu lagi agamamu, malu lagi Tuhanmu depanku kan? Definisi berdosa adalah melanggar aturan. Definisi berdosa melanggar aturan Tuhan. Tuhannya kalian berapa kali melanggar aturan Yahudi itu? Berapa kali Tuhan kalian melanggar aturan orang Yahudi? Ngelek ya? Ngelek nggak? Datuk. Enggak, Ngelek. Bang Datuk jangan lihat. Bang Datuk yang hilang suaranya. Heran saya sama orang Kristen ini. Definisi sudah dijelaskan. Definisi sudah dijelaskan. Tapi masih juga ngeyel. Aduh, parah kalian ini aduh, lama-lama Ustadz Arif, kalau orang-orang berilmu nggak ada lagi di muka bumi ini, kita kembali ke zaman kegelapan, tahu? Bener loh. Aku memikirkan anak-anak, aku memikirkan generasiku yang akan datang loh. Bagaimana mungkin ini kita membiarkan begini nih? Masa anak-anak kita nanti nggak bisa bedain ayam sama bebek? Gimana, kasihan loh generasi kita kalau kita ini, kalau umat Islam kalian kalau nggak belajar sebagai memenuhi kewajiban kalian kepada Allah, wallahi udah hancurkan generasi. Katanya kalian mencintai, aduh tolonglah ibu-ibu Islam, bapak-bapak Islam, ayo belajar dong. Ini kalau begini nih rusak ini peradaban ini. Masa membedakan hewan ternak sama iblis nggak bisa, membedakan Tuhan sama manusia nggak bisa, membedakan dosa dan pelanggar nggak bisa. Ngeri loh ini nih. Nah, dalam Islam itu ada ilmu lughah namanya. Ilmu lughah itu adalah ilmu bahasa. Adalah ilmu yang mempelajari tentang definisi secara etimologi akar kata bahasa dan maknanya secara terminologi itu dipahami seperti apa. Nah, tentang dosa ini ada banyak term. Ada yang namanya zambun, ada yang namanya khata'i, ada yang namanya apalagi ismun. Itu adalah kata yang dipadankan dengan dosa, dengan kata dosa. Nah, kata-kata tersebut diajarkan oleh para ulama kita. Kata khati'i, ya khatayakum, khati'i, perbuatan yang dosanya itu ya dikarenakan perbuatan itu ketidaksengajaan, kekhilafan. Oh, kalau ismun apa? Maknanya menurut para ulama ada yang mengatakan, oh itu adalah perbuatan yang cenderung dilakukan terus-menerus. Dosa itu tidak sama. Ada orang yang berbuat khilaf karena dia itu ya bukan karena memang dia jahat, tapi karena dia tersakiti sama orang lain. Dan Allah tidak menyamakan itu semuanya. Allah itu Tuhan yang maha adil.
Tidak mungkin ada orang yang mencuri permen di Indomaret sama dengan Hitler yang melakukan Holocaust. Bagaimana mungkin Hitler dengan pencuri permen di supermarket sama-sama di neraka barengan siksaannya? Tuhan macam apa? Kalian kalau jadi guru, apakah sama hukuman kepada murid kalian yang berbicara ketika diajarkan dengan yang tidak pernah datang selama sebulan ke sekolah? Kalau gitu kalian tidak adil. Bagaimana mungkin ini kalian menghina Tuhan dengan sedemikian rupanya? Penghinaan kalian terhadap Tuhan itu melampaui nulur. Nurul, nalar. Ngeri kali lo kalian lo. Mengklaim ajaran kasih, tapi kelakuan kayak Dajjal. Diajarin ngalah ngeyel, nggak ngerti bertanya tapi sok tahu. Nih, saya kasih kalian ilmu nih ya, kalian Kristen nih. Bahkan definisi seperti orang-orang Yahudi, ya. Astagfirullah. Nih, kalian nih belajar kitab kalian dulu. Kata dosa dalam kitabnya orang Yahudi sendiri ada beberapa term yang diterjemahkan ke kata dosa. Itu pahami dulu. Kalau kalian nggak paham, udahlah pulang kampung aja lah kalian. Nih, chargernya masuk nggak nih? Oh, masuk. Ya, jadi tidak masalah kalian sebagai orang Kristen mengimani Adam itu terkutuk dan berdosa. Tapi kan saya minta datanya. Datanya tertulis mana? Ya, bahkan Paulus membela Adam dengan mengatakan yang berdosa itu adalah Hawa. Nah, kalau perempuan itu berdosa, berarti mamanya Yesus juga berdosa. Maka Yesus lahir dari wanita berdosa. Itu konsekuensi. Pasti kalian ngeles lagi. Oh tidak, kalau Yesus bla 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 bla. Aduh. Coba kalian baca kitab Korintus itu. Bahkan Adam tidak dikatakan berdosa di situ. Perempuan yang dikatakan berdosa. Terendah kali perempuan. Ya, nih. Nih kalian baca 1 Timotius pasal 2 nomor 13. Karena Adam yang pertama diciptakan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Justru Adam dibilang nggak berdosa di sini. Bahkan Adam dikatakan tidak tergoda. Bukan Adam yang tergoda. Bukan Adam. Kalian fitnah Nabi Adam. Dalam 10 hukum Taurat diperintahkan untuk memuliakan orang tua perempuan. Kalian udah diajarkan menghujat perempuan sejak dini. Nih, kalian saja sudah percaya perempuan pertama yang datang ke dunia itu sudah berdosa. Itulah kalian bilangnya ajaran kasih. Baca kitab kalian ini. Bahkan anak perempuan pun boleh dijual nih. Udahlah, kalian ini ngomong apa, jawabnya kemana, cerita apa, jawabnya kemana. Kami tidak masalah kok kalau kalian percaya Adam berdosa, ya silahkan, itu urusan kalian. Tapi sebagai keturunan Adam, sebagai orang yang mencintai Nabi Adam, saya buktikan bahkan di kitab kalian sendiri tidak tertulis Adam terkutuk berdosa. Tapi yang jelas tertulis secara eksplisit terkutuk berdosa Tuhan kalian. Tuhan kalian. Itu jelas tertulis. Adam tidak pernah tertulis berdosa dalam kitab kalian. Tapi Yesus tertulis dengan indahnya dijadikan berdosa, terkutuk. Galatia pasal 3 ayat 13. Filipi pasal 2 nomor 6. Jadikan rendah sehina-hinanya. Tapi Adam ada tertulis terkutuk berdosa di kitab kalian. Kalau tidak tertulis di kitab kalian, dari mana dasar fitnahan kalian terhadap nabiku Adam? Hari ini ku bela kehormatan nabiku sebagai bentuk ketakwaanku kepada Allah, karena Allah menciptakan Adam dengan sebaik-baiknya bentuk. Karena Adam adalah manusia pertama yang Allah cintai, tentu aku mencintai Nabi Adam karena kecintaanku kepada Allah. Kalian memfitnah Nabi Adam, enak aja. Bapak moyang manusia kalian fitnah sejadi-jadinya.
Besok saya akan membela kehormatan Nabi Daud alaihissalam. Hari ini saya bela kehormatan Nabi Adam dulu. Kalian enak aja Nabi Adam dituduh berdosa. Adam itu diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Pertama ciptaan Tuhan. Kalian mau hanya gitu sampai dia menyesal, lalu kemudian nyamar jadi manusia, mati buat menebus dosa manusia. Mau bilang begitu kalian? Macam apa cara berpikir kalian ini? Gak apa-apa, untuk gereja kalian gak apa-apa, untuk iman kalian gak apa-apa. Benci pun kalian dengan, kalian bukan hanya benci Nabi Muhammad. Kepada Adam kalian benci, kepada Yakub, bahkan Yakub berantem sama Tuhan kalian, Yakub menang. Daud ngambil bini orang, Lut meniduri anaknya, Abraham punya gundik berzina menurut kalian. Semua para nabi kalian nistakan. Tapi kalian bilang kami menyembah kepada Tuhan yang nabi-nabi itu yang dihinakan kami. Apa ini? Hah? Kalian ambil kitabnya orang Yahudi, lalu kalian percaya dengan orang yang mengatakan bahwa kitab Yahudi itu mengurung manusia dalam dosa. Galatia pasal 3 nomor 10 sampai 13. Kalian percaya pula kitab Yahudi itu adalah kutukan. Kitab orang Yahudi kalian ambil, kalian bilang yang di dalam kitab itu ada Tuhan kalian. Apalah kalian ini? Lalu kalian berani-beraninya berbicara depan publik bahwa kami adalah ajaran kasih, Nabi Muhammad adalah nabi yang begini dan begitu. Kalian inilah yang kalian tunjukkan ke hadapan kami. Pantas Allah murka dengan pantas Allah menyediakan kalian neraka jahanam dan khalidina fiha abadan. Kalian kekal di dalamnya. Masya Allah, karena Allah sudah berkali-kali memberikan kalian pengetahuan, berkali-kali kalian diberikan berita dan petunjuk. Kalian ingkar karena kalian dengki kepada orang Arab, kalian dengki kepada orang Bani Ismail, karena kalian percaya Bani Ismail adalah anak hasil dari hubungan badan yang terlarang antara budak dengan majikan. Kalian percaya dengan perkataan orang lain yang mengatakan bahwa Ismail adalah hasil dari anak perbudakan. Kebencian kalian, rasisnya kalian itu, merasa kalian superior, mengaku-ngaku Yahudi rohani, mengaku-ngaku anak Tuhan, membuat kalian angkuh di dunia, membuat kalian merasakan bahwa orang Arab atau Ismail itu adalah orang yang tidak dimuliakan oleh Tuhan. Kalian menuduh Tuhan adalah Tuhan yang rasis. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran berkali-kali, Allahu yahdi ma yasha. Allah memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki, bukan kalian yang menghendaki siapa yang Allah berikan petunjuk. Inilah kami diajarkan, umat Islam diajarkan bersikap adil. Tuh, ya, saya membela kehormatan Nabi Adam alaihissalam. Pada saat ini saya buktikan Nabi Adam tidak pernah berdosa dan terkutuk di kitab manapun. Maka seandainya ada manusia-manusia yang mengatakan Nabi Adam terkutuk, kembali kepada Allah semua siksa dan hukuman mereka. Kita sudah tunjukkan, tidak ada nas manapun yang mengatakan Adam terkutuk dan berdosa. Itu fakta. Jadi andai ada orang yang mengatakan Adam terkutuk, itu hanyalah kejahilan yang muncul dari dasar yang tidak pernah kita ketahui mana dasarnya. Itu. Oke teman-teman. Nah, Megatron, Daud bukan nabi tapi raja Israel. Gimana Daud beragama? Daud bukan nabi, berarti kitabmu berbohong. Kisah para rasul mengatakan bahwa Daud adalah nabi ini nih. Salah satu orang Kristen yang tidak pernah baca kitab. Megatron, ganti namamu jadi kerincingan ayunan ya. Bagaimana mungkin orang Kristen sendiri yang punya kitab sendiri memalukan, sementara kisah para rasul dalam kitab nih, kutunjukkan ayatnya, bikin malu. Ini orang, nah ini orang Kristen yang bikin malu umat, bikin malu peradaban nih. Berkali-kali kalian mempermalukan peradaban, berkali-kali kalian mempermalukan agama Kristen sendiri.
Masa kalian nggak tahu? Saudara-saudara aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan kuburnya masih ada pada kita sampai ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Hei Megatron, Megatron, baca kitabmu Kisah para Rasul pasal kedua ya, nomor 30 ya. Baca ya Megatron, baca ya Megatron. Nanti kamu, daripada kamu terkutuk karena nuduh nabi kamu Tuhan kan. Ketika ada tulisannya nabi, kamu jadikan raja, bukan nabi. Tetapi ia adalah seorang nabi. Mau bilang Kisah para Rasul penipu gitu? Hah? Begini nih. Tetapi ia adalah seorang nabi. Nah, kamu bilang ini lagi nih, sapu jagat, Ismail anak muda. Lah Tuhanmu hasil perzinahan. Kamu tahu tidak, nenek moyangnya Tuhanmu itu berzina. Daud berzina, Yehuda berzina, muncullah Maria kemudian. Berarti mau bilang nenek moyang Tuhanmu adalah pezina. Parah kali kalian ini loh. Logika kalian kalau dibalikin ke kalian blunder, hancur kacau loh kalian loh. Serius, hancur kacau kalian ini. Tuhanmu lahir dari Maria. Maria adalah keturunan dari Yehuda itu punya anak, dia skidi papap sama Tamar menantunya. Nah, Yehuda itu keturunannya nenek moyangnya siapa? Nah, Yehuda itu Yakub itu menipu bapaknya. Parah kali kalian ini. Kalian bilang Nabi Ismail anak budak. Lebih baik jadi anak budak ketimbang jadi anak penipu, anak hasil zina. Nabi Ismail anak budak nggak masalah. Tapi kalau anak penipu, anak hasil zina, bangga. Mama Tuhanmu lahir dari suku Yehuda. Yehuda itu skidi papap dulu sama Tamar. Kemudian apa yang terjadi? Coba. Bahkan Daud, nenek moyang Tuhanmu, itu skidi papa dulu sama bini orang. Keluar anaknya Salomo, sama dia punya baru menikah sama bini orang. Kalau Ismail adalah anak hasil perbudakan, apa masalahnya anak budak? Apakah kamu adalah orang yang merasa bahwa majikan lebih mulia daripada budak? Orang seperti kamu ini yang rasis sapu jagat. Dulu orang-orang berkulit hitam itu dijadikan budak. Orang-orang seperti kamu inilah orang-orang yang akan menindas orang-orang karena merendahkan budak. Tanpa budak kamu nggak bisa kerja apa-apa. Tahu nggak kamu? Orang seperti kamu ini yang rasis. Kamu lebih menghinakan anak budak ketimbang kamu menuhankan anak yang nenek moyangnya berzina. Nenek moyangnya incest. Ngeri nih. Kemana akal kalian berpikir? Nggak ada kalian pakai akal. Menghina Nabi Ismail alaihissalam. Sementara Yakub sendiri itu bahkan ada seorang penipu dalam kitab kalian. Itu yang jadi nabi bukan turunan budak. Loh, Bani Israel itu dari 4 istri Yakub, 2 diantaranya budak hantu. Ya Allah, parah nih otennya emang. Hei, Yakub itu punya istri pertama Lea, ya, kedua Rahel. Bilha dan Zilpa itu budaknya Rahel sama Lea. 12 suku Bani Israel itu muncul dari keempat perempuan ini. Kau bilang gak ada keturunan budak nabi-nabi? Bani Israel sendiri ada yang anak budak. Sehat gak kau ini? Parah ini orang. Ngeri Oten emang ngeri. Aduh, parah. Kalian memang nggak IQ-nya memang nggak tahu lagi lah. Astagfirullahaladzim. Hanya Allah lah yang tahu. Aduh. Parah. Bani Israel itu tidak semua dari nyonya, dari budak juga ada. Naik ke atas lah biar ketampol data kalian di sini. Ngeri. Memalukan kalian ini. Yang dipilih Allah adalah turunan Ishak, bukan Ismail dari budak itu. Yang dipilih Tuhan adalah Ishak. Kau baca kitab Ismail itu nama yang diberikan Tuhan. Artinya Tuhan mendengar.
Ismail sama Israel, sama dengar Israel, Ismail, Tuhan mendengar, Elohim mendengar. Bahkan Ismail keturunannya akan dijadikan Tuhan sangat banyak. Bahkan di kitab Yesaya ditunjukkan bahwa nanti nama Tuhan akan dipanggil di kediaman Kedar. Kedar itu anak Ismail. Baca kitabmu betul-betul, sapu jagat, daripada mempermalukan agama Kristen depan saya. Jangan mempermalukan diri lah. Udah cukup lah kalian mempermalukan Tuhan kalian. Nah ini nih, Lea, anaknya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, ya. Rahel kemudian punya anak namanya Yusuf, ya. Kemudian Bilha, mana dia nih? Bentar ya, anaknya Zilha. Kalian nggak tahu kalau Yakub itu punya istri budak? Parah ini orang-orang nih. Ngeri kali kalian nih. Aku ngeri loh lihat kalian Kristen nih. Paham kalian tuh paham rasis. Nah, Bilha punya anak namanya Dan dan Naftali. Ya, itu budak dia itu. Zilpa juga adalah seorang budak. Belajar lagi lah kalian lah. Belajar lagi lah merendahkan budak kalian. Mana otak kalian? Astagfirullahaladzim. Kok gini banget lah jadi orang Kristen ini ya. Aduh. Ngeri ya mereka ini ya. Nah, kalian merendahkan Ismail yang adalah keturunan budak menurut kalian. Kalian itu keturunan siapa? Kalian keturunan majikan? Hah? Kalian keturunan Bani Israel kalian? Tadi bilangnya Daud, Megatron, kamu gak punya rasa malu ya? Tadi bilangnya Daud itu bukan nabi. Tidak ada hubungan Ismail dengan Muhammad lah. Kok nggak ada? Gerejamu sendiri bilang Nabi Ismail itu adalah nenek moyang dari Nabi Muhammad. Nih saya tunjukkan datanya nih. Kok kamu yang bilang nggak ada hubungannya? Yang nggak ada hubungan itu ya si Paulus dengan orang Yahudi. Bapaknya nggak ketahuan siapa. Kok bilang Nabi Muhammad nggak ada hubungannya sama Nabi Ismail? Sedangkan kita punya silsilahnya. Yang nggak ada hubungan itu Daud dengan Yesus. Karena dia tidak dari sperma menurut kalian. Tapi dikait-kaitkan dengan Daud. Lucu kalian ini. Kalian ini sehat gak sih? Normal gak kalian itu? Nih, dalam agama kalian saja ya. Nih, nenek ini nih, baca ini nih. Besok janganlah nggak pernah bacalah. Nih loh, kalian tuh siapa sih? Kecuali kalian profesor, doktor. Nih kalian baca ini nih. Aku aja punya loh dokumennya loh. Nih dokumennya tuh. Nah nih ya, dokumennya apa? Kalian baca nih. Nih, judulnya apa nih? Dictionary of the Bible, ya, including biografi, natural history, geografi, topografi, arkeologi dan literatur. Nih, kalian tahu ini dikeluarkan sama siapa? Editingnya by Philip Schaff, DDLLD, American Sunday School Union, Philadelphia. Apa yang tertulis di dalam dokumen ini? Kau baca ini. Kau bilang nggak ada hubungannya. Nah, kau baca ini ya. Nah, kau baca ini. Nah, ini halaman berapa nih? Ini halaman halaman ke berapa ini ha? Nih kau baca nih. Halaman 491 nih. Baca baik-baik. Baca bagus-bagus. Ini kalau kalian nggak percaya kepada umat Islam, kalian nggak percaya juga sama ini kalian. Ini Kedar. Kalian baca Kedar, ya, dark skin, ya. Second son of Ismail, second son of Ismail, anak kedua dari Ismail. Genesis 25:13. From him descended the leading tribes of Arabian. Nih Arab nih. Hey, baca nih. And of the land east of Palestine. Nih. Nah, baca nih. Tradition makes Muhammad a descendant of Kedar nih. Nah, kau baca baik-baik. Baca bagus-bagus. Baca bagus-bagus mah.
Ini punya mata kayak melihat. Kau sama kayak orang-orang Farisi, udah dibilang sama Yesus, aku adalah Mesias, masih juga nggak melihat, mata nggak ada. Punya mata tapi nggak melihat. Lebih baik aku dikatakan nggak punya otak loh, daripada nggak pakai otak sama sekali loh. Itu tuh. Tadi bilangnya Daud bukan nabi, ditampol sama kitabnya sendiri. Tadi bilang Nabi Muhammad nggak ada kaitannya sama Ismail, ditampol sama datanya sendiri. Malu nggak sih? Nggak malu lah. Saya kan nggak punya malu nih, gitu kan Megatron? Saya nggak punya rasa malu nih, gitulah Megatron. Karena malu itu, punya rasa malu, saya dikutuk Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika manusia sudah punya rasa malu, Tuhan marah. Itu loh. Kalian nih, ini ngeri gitu. Parah kalian lah lama-lama. Kok ada-adanya kalian ini. Nah, apalagi Megatron. Kedua statementmu udah ketampol semua, apalagi? Hah? Masih juga nggak punya rasa malu? Ayo apa? Nah, udah ikutin ajaranmu, ajaran Nabi palsu, suka ajaran selangkangan. Ini suka saya nih. Ini fitnah lagi nih. Nih, yang suka selangkangan itu justru Tuhanmu. Kamu buka 2 Samuel nih. Kamu tahu nggak 2 Samuel pasal 12 nomor 11 ya. Tuhan yang suka lubang dalam lubang sempit ya. Ini saya kasih tahu. 2 Samuel pasal 12 nomor 13. Itu nih. Nah, ya. Ini kita tunjukkan nih, ayat 11 aja deh. Beginilah firman. Nah, ini nih, kau tahu nih. Nah, ini Tuhan kok suka selangkangan. Menuduh nabi kami tapi nggak terbukti lagi nih, baca. Beginilah firman Tuhan, bahwa malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ini Tuhanmu yang bikin nih. Tuhan ngambil bini orang, lalu dibiarkan ditiduri siang bolong di depan mata orang. Tuhan kok bikin adegan bokep ini? Mana ini? Hah? Kenapa Tuhan ketika ada orang yang mau ditiduri dibiarkan depan orang lihat? Anak kecil matanya ternoda itu ngelihat orang lagi berhubungan badan itu. Apa maksudnya itu? Hikmahnya apa itu? Hah? Membuat adegan iwi-iwi depan orang ramai itu maksudnya apa itu, Tuhanmu? Ngeri loh kalian ini. Mengerikan. Nuduh-nuduh agama kami ketampol lagi. Nuduh-nuduh agama kami ketampol lagi. Nuduh agama kau ketampol lagi. Ini loh. Bang Zuma keren tadi malam. Yes, Bang Zuma keren banget. Alhamdulillah. Allah, kebenaran itu akan selalu menang, teman-teman. Kebenaran itu akan selalu menang. Kesesatan itu tidak akan pernah bertahan lama, ya. Contoh, Tuhan homoousius, setara, tidak apa namanya, tidak bertahan lama karena ada yang lebih sesat lagi mengatakan bahwa enggak, Tuhan itu nggak setara, yaitu Tuhan itu sendiri dia. Artinya kalau Islam kan dari dulu Allah ya satu, ya udah nggak ada, walaupun banyak sekte yang keluar menyimpang dari ajaran Islam, tidak ada bertentangan tentang siapa Allah, karena kebenaran itu tidak akan pernah hilang gitu. Ya udah, Bang Zuma keren tadi malam itu. Bom mencret sampai bom itu saya rekam, bom itu dia curhat-curhat di komal dia sampai dihilangkan komentar-komentarnya gitu. Sampai si bom nangis dia di komal dia, dimarah-marahin sama penasehat dia semuanya. Malah nyalahin Superboy, nyalahin akun orang lain dia. Tema yang dia bawa dia sendiri yang milih, tapi dia sendiri yang hancur. Judulnya siapa pencuri kitabnya orang Yahudi. Ngeri kali memang. Aduh ya Allah. Itulah dia bukti ya, kalau kebenaran itu tidak akan pernah terkalahkan. Selicik apapun, sehebat apapun orang untuk makar kepada Allah, ya. 2 Samuel pasal 12 nomor 11 itu, Tuhan menghukum perzinahan Daud dengan menghasilkan perzinahan baru. Jadi gini ceritanya tuh, Daud kan berzina, Tuhan nggak tahu karena
Jadi dia nggak dihukum, yang dihukum tuh anak sezinanya. Nah, tapi ketika dia mengambil bini orang, yang Tuhan marah itu bininya yang diambil lagi, istrinya diambil lagi tuh, ditiduri sama anaknya depan orang gitu. Hukumannya begitu. Begitu apanya. Itu yang terjadi dalam kitab 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Mengerikan. Kalau tentang bom itu udah jelas. Apa yang bisa saya jelaskan dari penjelasan Bang? Sudah jelas, terang benderang. Bang Zuma menjelaskan bahwa kita tidak butuh kitab Taurat. Bahkan Rasulullah ketika Umar Ibnu Khattab datang membawa gulungan kitab yang nggak tahu kitab apa, Rasulullah mengatakan, buat apa itu? Andai Musa hadir di zamanku, dia akan mengikuti aku. Kata Rasulullah begitu. Jadi kita tidak butuh kitabnya orang lain. Nah, kalau mereka Kristen, kitabnya orang Yahudi yang bahkan disebut sebagai perjanjian baru untuk orang Israel dalam Yeremia pasal 31 nomor 31, justru dikatakan sebagai perjanjian lama. Makanya Bang Zuma bertanya, apa hak kalian mengatakan kitabnya orang Yahudi itu perjanjian lama? Kok bisa? Alasannya apa? Gitu loh. Mana dasar dari kalian yang menuduh bahwa kitabnya orang Yahudi yang adalah perjanjian baru itu sebagai perjanjian lama? Makasih kakakku cantik bunganya, Masya Allah. Ya loh, reputasinya bom itu udah nggak ada harga dirinya. Dengan hancurnya bom itu menghancurkan agama Kristen, mempermalukan seluruh Kristen di Indonesia. Bom itu bahkan orang-orang Wanes menghina bom pokoknya. Iya, pokoknya bom tadi malam dia yang maksa-maksa Bang Zuma, dia yang ngajak-ngajak Bang Zuma kasih dia 4 judul, dia pilih itu, malah dia yang hancur lebur di hadapan. Saya nonton itu, mau tidur saya tadi malam kan, saya mau tidur, udah izin saya tempat Ustadz Arif kalau nggak salah, di mana tuh ya, saya izin di Komal siapa saya lupa, saya izin mau tidur, mau istirahat, mau cepat tidur kan, tapi nggak bisa saya lihat, saya senang nonton gitu, lihat mukanya bom itu, kasihan, hancur lebur. Seandainya Mikana berani dengan saya juga suka tuh ya. Kalau si Mikana berani, saya berani tuh, bahkan saya ajak Umat Islam untuk bayar kalau Mikana mau itu ya. Mikana mau, temanya pun dia yang kuasai. Kita bahas tentang bagaimana transmisi kitab suci, nah, konsep ketuhanan. Nah, saya kasih tema-tema gampang lah dalam Mikana ya. Agatha apalagi, saya akan mau dengan di Komal seperti itu, dengan catatan yang naik kalau nggak Mikana, kalau nggak Supiatul. Ah, Supiatul kan, bisa nggak? Berani nggak? Berani nggak? Nggak akan berani lah. Udah lihat bom gimana mereka mau berani coba? Mereka udah lihat kehancuran bom, apa mungkin mereka berani coba? Darni itu nggak level, Darni nggak usah. Darni itu adalah, si Darni itu jadi hiburan aja tuh. Rasmi, Darni itu jadi hiburan aja. Tuh, Mikana ini kan banyak orang di TikTok yang dari Tritunggal jadi Wanes gara-gara dia kan. Dia itu kalau di Tritunggal tuh penyesat besar loh itu. Dia pengajar ajaran Sabellianisme, ajaran monarki modalisme dia tuh. Seru ya lihat Bang Zuma tadi malam itu. Makasih Bang Windy Dewe, makasih Kak Windy. Waalaikumsalam Uktilona, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya tuh nggak mau menghadapi penghujat itu bukan kenapa. Saya kan sebagai seorang yang bernaung di lembaga kampus Muhammadiyah, ya kan? Saya harus merepresentasikan Islam dengan baik dan benar. Kalau saya terpancing menghadapi penghina, saya khawatir lisan saya nanti menyobek-nyobek ginjal mereka nanti. Dan itu ketika ditonton oleh ulama-ulama, saya takutnya ulama saya hanya melihat apa yang saya ucapkan, tapi tidak melihat akibatnya gitu, asbabnya. Nah, ulama-ulama yang mendampingi saya saat sekarang ini, mereka kan melihat, memantau begitu. Ya, saya harus juga tidak boleh mempermalukan mereka dengan, bisa jadi kalau saya agak sedikit keras kan nanti mereka jadi, ya saya sebagai seorang muslimah harus menjaga lisan saya dengan baik gitu. Jadi untuk tidak merusak
reputasi saya sendiri di hadapan para ulama-ulama saya harus menjauhi untuk berhadapan dengan penghujat. Gitu. Malaikat dua, lu yang menghujat, ayo naik, buktikan sini. Saya undang kamu, tapi buktikan ya saya menghujat. Pertama definisikan dulu menghujat apa, lalu masukkan mana buktinya sesuai dengan definisi. Gitu. Gitu ya. Ustaz Arif jam berapa nanti buka komal Ustaz Arif? Tema kita tetap itu dulu ya. Membela kehormatan Nabi Adam dulu hari ini ya Ustaz Arif ya. Pembuktian Nabi Adam itu berdosa atau tidak dalam kitab. Ya, ini saya masih di jalan perjalanan pulang dari kantor ini. Cuman di rumah tadi padam nih. Siap. Nanti Ustadz Di rumah itu padam tadi. Mudah-mudahan sekarang udah ini ada perbaikan instalasi kan. Kemarin ada pengumuman kan. Katanya seharian sih. Cuman mudah-mudahan jam 11 nanti. ya. Jadi saya bikin Oke. Saya masih di kota ini. Saya tuh bikin materinya tuh begini. Siap. Gini Ustadz Arif, saya itu bikin silabus sendiri, saya bikin materi sendiri. Jadi materi saya itu memuliakan para alambiya, membantah fitnahan terhadap para nabi. Ya, satu diantaranya Nabi Adam, nanti Nabi Daud, insya Allah Nabi Yakub alaihissalam, insya Allah nanti nabi-nabi yang dihinakan dalam Biblos. Yang kedua adalah memperbandingkan antara hukum Islam dan hukum Kristen, esensi hukum ya, dan juga hukum-hukumnya. Jadi saya punya sistematika banyak materi nanti ya. Jadi materinya tetap ini ya, sesuai dengan tema ini. Untuk satu hari ini kita membela kehormatan Nabi Adam dulu. Besok kita membahas tentang hukum perbandingan antara zakat dengan persepuluhan. Gitu. Jadi begitu ya. Jadi kita punya sistematika diskusi yang itu nanti poin setiap hari kita. Hari ini kita bahas Nabi Adam. Besok kita bahas tentang hukum antara persepuluhan dengan zakat. Besok kita bahas tentang Nabi Yakub atau Nabi Daud. Besok kita bahas tentang hukum berzina dalam Islam dan Kristen itu apa. Definisi berzina, hukumnya apa. Kalau ini unik. Tuh. Adam diterima tobatnya. Ya sama, pokoknya Adam tidak berdosa. Tetap nanti kita masuk ke situ. Ini kan temanya Adam tidak berdosa, tapi nanti temanya masuk ke sana nanti. Apakah Adam itu diterima tobatnya Adam? Saya sudah bahas materinya itu. Ini tinggal kita tinggal kita kita kembangkan saja, kita elaborasi aja gitu. Jadi insya Allah sepanjang hidup saya akan meluruskan penyimpangan mereka, meluruskan fitnah terhadap para nabi, ya, menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang yang memiliki agama kasih, tapi justru memiliki kebencian, membongkar doktrin mereka yang konsekuensinya itu mengerikan. Itu yang tugas saya itu. Dalam ranah dialektika kita kan buktikan nanti itu. Dan di bibir mereka itu kan ada konsep musawaris, gitu kan. Kemudian adanya penebusan dosa. Ya itu doktrin musawaris masuk di sini nanti. Padahal dosa orang tua. Nanti masuk di ranah itu nanti. Masuk di. Di mana itu keluaran itu ya? Di mana? Bilang mana? Ya nanti including itu. Enggak, itu masuk di situ nanti. Masuk di tema ini. Ustadz Arif noise banget. Nanti itu tetap masuk di tema ini nanti. Intinya poinnya secara umum kita membela kehormatan Nabi Adam. Nanti baru penjelasan bahwa tidak ada yang seperti itu, hukum-hukum seperti itu. Mungkin begitu. Insya Allah. Ya teman-teman ya yang saya cintai karena Allah, tugas saya sampai Allah panggil saya lagi nanti, saya akan berusaha di ruang dialektika membela kehormatan para nabi, meluruskan penyimpangan mereka, dan membuktikan kebenaran Islam, membuktikan ketidakbenaran mereka. Itu tugas saya sampai Allah memanggil saya kembali, insya Allah. Ya, halo, bangun. Halo, assalamualaikum, Uniripa. Muslim dan Muslim Pak? Muslim. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
Saya penggemar berat Uniripa sampai jam 3 malam baru Waduh, saya berat. belum melihat semua YouTube-nya. Izin Bang Bangun Manik ini Siap, siap, mualaf siap. ya? Enggak, saya Islam. Bang Bangun Manik. Abang marga Toba ini soalnya. Ya, Abang saya gimana? orang asli Papa, suku Papa. Oh iya Pak Bangun Manik ya. Oh Pak ya, bukan Toba ya? Bukan Manik Toba saya, Manik Papa. Oh iya ya. Abang mualaf atau dari sono ya? Udah memang Islam dari Oh gitu ya. Oh iya maka sebagai apa? Karena kalau aku tanda kalau orang Batak aku tanda. Aku orang Batak juga bang. Oh, Batak mana bang? Si Tonga, si Pauter bang. Tarutung. Gimana Terutung? Iya bang. Oh, Kenal bang? tahu. Mualaf. Alhamdulillah. Makanya saya tanya kok Manik kok ada Islam gitu. Iya, Bangun Manik gitu ya. Kristen. betul. Nah, ada juga ya satu dua yang dari sana ya, dari kakek nenek ya. Ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah bang. Salam kenal bang ya. Iya, salam kenal balik. Ayo teman-teman Kristen yang mau naik silakan ya. Uji ilmu, uji nyali. Kalau memang masih berkutat di iman yang masih benar, silakan naik. Kita diskusi di atas di room Uniripa, luar biasa Uniripa. Salut saya. Silakan naik. Kalau nggak berani diskusi ya bertanya sepuasnya sama Uniripa di Laden nih kok. Tapi Uni, pengaruh besar Uni diskusi semalam antara Bang Juma dengan si Bom Bom. Karena apa? Selama ini kan si Bom Bom ini kan dianggap pentolan konten, pakar kan ya kan gitu kan, dibel di kepala dia. Dengan jatuhnya Bom Bom malam itu, ya, menurut saya itu parah itu, karena dia out of topic selalu. Mempengaruhi pemikiran orang Kristen lainnya, sehingga saya yakin ini banyak orang Kristen lainnya yang di bawah-bawah itu ya, yang masih udah imanisasi aja ketika akhirnya nggak pernah naik. Berpengaruh besar lah malam itu. Ya banyak yang terguncang lah Oten. Banyak yang terguncang Oten itu yang semalam. Bahkan setelah Bang Juma itu ada Malikil. Ada Malikil naik ke Superboy, nantangin Tritung. Tapi si Kiamat, Metatron, semuanya nggak ada yang berani naik semalam itu. Ya, pengaruh besar. Dan saya yakin bakal banjir mualaf. Kenapa? Mereka lihat langsung bom-bom dengan Bang Juma mencret, hancur lebur, hancur-hancuran. Bom-bom berulang kali keluar topik dia, keluar dari tema. Tuh, bagi yang nggak sadar silakan terus sesat ya. Karena saya sendiri memahami ya bagaimana doktrin saya dulu itu ya sangat menabrak isi Bible. Ya ini Sagittarius sama Ridwan ini selamat siang. Kristen ya, Ridwan Kristen. Ya. Ya, silakan Amang Uni. Silakan nih, ada tamu kita. Oke, saya bisa bertanya sama Rifa kan? Ya memang dengan Uniripa dong, dia adalah sumbernya. Silakan bertanya. Iya. 24 jam bertanya. Iya, bisa bertanya kan sama Rifa? Iya, sepuasnya bertanya, silakan. Oke, baik. Saya mau bertanya sama Rifa ya. Rifa, ini sejak kapan Allah SWT mengutus nabi-nabi Israel? Kuning nge-lag. Apa aku yang nge-lag ya?
ngelek, kuning ngelek. Aku. Sejak kapan Sebelum ke Sagittarius, bentar dulu, sebentar. Saya sapa dulu Ridwan, sabar. Ridwan ada yang mau disampaikan nggak sebelum diturunkan? Halo Ridwan. Oke Ridwan turun dulu ya. Biar nggak terlalu ramai kita. Nah, oke. Bang Bangun, ada lagi yang mau disampaikan Bang Bangun? Saya mau menyampaikan sama Uni Rifa agar sehat selalu dalam menghadapi oten-oten yang tersesat. Semoga selalu dalam lindungan Oke. Tuhan. Amin Bang. Oke, sekarang bebas ya. Saya kasih. Makasih Bang Bangun Manis, saya turunkan ya. Oke, saya mau tanya dulu sama Sagittarius sama Empurba. Mau berbicara tentang tema saya atau di luar tema saya? saya cuma mau bertanya saja. Mau di luar Saya tema apa pertanyaannya tidak? bentar. Saya mau bertanya saja. Saya bertanya, pertanyaannya ada kaitannya dengan tema atau tidak ada kaitan dengan tema? Itu dulu, brother. Temanya apa? Adam tak Ini kan tertulis nih, Adam Adam tidak tak berdosa. Mau di dalam tema atau mau di luar tema? di luar tema saja. Ini kan Oke, di luar tema. Mau bertanya saja. Berarti tidak mampu menyanggah pernyataan saya ya, Adam itu tidak berdosa ya? Yuk, Adam tidak berdosa. Nanti kalau kita bicara ke situ, bisa bertanya dulu sini. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak saya gini, brother. Saya ini hari ini khusus membela kehormatan Nabi Adam. Saya bertanya kepada umat Kristen, pernyataan saya ini bisa nggak dibantah pakai data. Nah, coba. Nah, kalau bentar dulu dong. Kalau tidak bisa, saya izinkan pindah tema, nggak apa-apa. Tapi akui dulu, saya belum tahu jawabannya atau saya nggak ngerti jawabannya. Kasih tahu dulu ke saya, biar kita pindah. Saya mau sistematika diskusi saya ini nggak diganggu gitu loh. Begini, Rifa begini. Ketika Anda mengatakan Adam tidak berdosa, berarti Anda punya dasarnya apa? Coba. Oke. Coba kemukakan Dasarnya dasar Al-Quran. Al-Quran surah Al-Baqarah. Fatalaqa Adamu Makanya min dari rabbihi itu. kalimatin fatab. Allahu akbar. Makanya dari itu Rifa. Makanya pertanyaan saya sudah jelas. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Dengar dulu. Sejak kapan Allah SWT mengutus Adam, nabi-nabi Israel? Coba sejak Nabi kapan? definisinya apa? Nabi definisinya apa? Nabi ya beda definisi lah. Kalau di Islam kan Ya utusan. Allah, Kalau di saya tanya Kristen kan Nabi beda. itu bukan siapa bilang Nabi utusan. Yang utusan Nabi yang menjadi Rasul. Itu baru Rasul itu utusan. Nabi itu artinya pembawa kabar yang mendapatkan wahyu. Tidak Jangan semua Nabi diutus. Salah, jangan sama Kok kamu menyalahkan saya? Salah. Saya nggak nyamain. Saya justru menjelaskan agama saya. Harusnya kamu Makanya jelaskan Nabi dalam. kalau begitu Ini agama gimana nih Anda orang Kristen salah. di diskusi ini kayak gini? Kamu kalau menyalahkan iman saya bantah pakai data. Saya tidak menyalahkan, Ya, tapi Anda memasukkan iman Anda kepada saya dengan mengatakan bahwa Adam tidak itu namanya Anda sudah memasuki saya ranah orang tanya lain. sama kamu. Kamu tahu nggak arti Nabi itu apa? Tadi kamu sudah tanya, saya sudah jawab berdasarkan iman saya. Sekarang kamu saya tanya balik. Nabi itu Apa? dalam ajaran iman Kristen itu pelihat. Pelihat. Terus Adam itu tidak pernah melihat Tuhan. Nah, emangnya siapa Tidak pernah bilang Adam melihat itu Tuhan. Nabi? Saya tanya definisi Nabi. Kamu sehat nggak sih? Bisa nggak sih ditanya? Ada mengatakan Definisi jadi Anda Nabi mengatakan Adam dalam itu kitab Nabi. kamu. Aduh, ya Tanya, Allah. jadi nih. Anda mengatakan itu Adam itu Nabi. Kamu buka bilangan 12 nomor 6. Buka bilangan 12 ayat 6. Buka di situ, saya tidak ada bawa HP nih, tidak bawa HP yang lain. Kalau kamu tidak pernah membaca, tidak tahu apa-apa, jangan membantah orang dulu. Baca dulu kitab Baru- kamu, baru baca, bantah. silakan. Ini kenapa saya tidak izinkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa mendebat saya. Mendebat dari Silakan, ketidaktahuannya. Anda baca di situ, kita melihat Baca dulu, bilangan. apa benar. Ya sudah, kalau begitu kamu diam. Sudahlah, nggak tahu baca, nggak pernah tahu arti Nabi, banyak bicara pula, marah Jangan emosi pula dulu, membantah jangan saya. emosi. Jangan santai saja. Emosi lah lihat orang bodoh mendebat orang yang sudah belajar. Sabar. Saya Ya tidak emosi bicara lah. karena Anda Saya seakan-akan emosi mengatakan melihat, bukan diam dulu. Orang kalau tidak tahu minimal bertanya dan mendengarkan. Saya itu emosi melihat orang kalau pintar mendebat, saya senang. Tapi kalau bodoh mendebat, ini yang saya gili lihatnya. Giliran dikasih bilangan 12 ayat 6 nggak tahu ternyata ayatnya. Saya aja di luar kepala itu bilangan 12:6. Seorang nabi, ketika ada di antarmu seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri kepadanya dan berbicara lewat mimpi. Aku aja hafal ayatnya walaupun nggak sempurna. Kau Kristen nggak tahu ayatnya. Itu adalah definisi nabi.
Apa arti definisi nabi dalam kitabmu? Bilangan 12 ayat 6 mengatakan kalau Tuhan ada nabi di antara manusia, Tuhan menyatakan diri kepada nabi itu, menampakkan diri dan berbicara lewat mimpi. Berdasarkan etimologi ini, berdasarkan penjelasan bilangan 12 ayat 6, maka Adam itu nabi karena Adam bahkan tinggal setempat dengan Tuhan dulu. Adam itu ngomong sama Tuhan kau lo dalam kitabmu lo. Kau bilang Adam bukan nabi. An-nabi itu dari kata an-naba juga bisa, artinya membawa kabar berita, diberi kabar berita. Adam, dia pertama sekali diajarkan untuk mengajarkan kembali kepada anak-anaknya. Artinya dia membawa kabar dari Tuhan, dia nabi. Nabi adalah yang menerima wahyu dalam kaidah Islam. Wahyu ada informasi dari Tuhan. Adam mendapatkan informasi dari Allah, bahkan dia diajarkan. Kau nggak ngerti apa-apa, banyak bicara, mendebat aku pula. Apa nggak emosi aku? Kalau kau nggak tahu apa-apa, kau tanya. Kalau kau tahu apa-apa, kau kasih datanya, kasih ayatnya. Jadilah orang Kristen yang memanusiakan dirimu di hadapan kami umat Islam. Emosi ngeladapi kalian yang lansia tapi kayak anak kecil. Ngomong motong-motong, nyerobot-nyerobot, giliran ngomong nggak pakai data, salah pula. Mending kayak Bapak Purba nih, mengaku di bawah. Saya hanya mau bertanya, nggak siap diskusi. Bagus, keren, respect saya, angkat topi saya. Hormat saya kepada orang-orang seperti Pak Purba ini. Ini kau naik ke atas membantah saya. Tidak punya dasar, Rifa. Saya punya dasar bilangan 12 ayat 6. Bilangan 12 ayat 6 itu dasar namanya. Adam. Apakah itu menjurus Ya, pada Adam? Adam itu bertemu Tuhan nggak? Makanya kau bodoh. Loh, Kau bodoh, nuduh Rifa. orang bodoh lagi. Bodoh. Kau baca nih, nih, kau baca ayatnya nih. Aku pula yang kau bilang bodoh. Dikatai bodoh sama orang bodoh tuh nggak berarti apa-apa loh. Jangan nyerang Ngatain pribadi orang- seperti itu. Iya, ngatain saya bodoh tuh Kau nggak bodoh, menjadikan saya Rifa. bodoh. Dalam Nih, kau ranah baca diskusi ini. nggak boleh. Nggak boleh. Nih, sejak ini. Yang mengatakan Adam Dengarlah itu nabi cuma firmanku ajaran ini. Islam. Jika Ajaran di antara kalian. kamu, jika Bodoh di kau. antara jangan kau tantrum, jangan kayak gitulah. Janganlah, kau kan udah tua Memang kau bodoh, bangka. Rifa. Ya nggak apa-apa. Kamu punya dasar ada. Ini dasar, Mengatakan nih, ini bahwa Adam dasar. itu nabi. Ini Kau tidak punya dasarnya. dasar, kamu Ini mengatakan Adam dasarnya, itu ini nabi. dasarnya. Luga juga nabi menurut dia. Ini kau Tadi tengok kau nih. bilang dasar dari ini. Ini Islam. udah kau bisa Bodoh diskusi kau. nggak sih? Apa nih nuduh orang bodoh nih? Dikatai bodoh itu belum tentu jadi bodoh loh. Ya. Kau tuh bodoh. Bodoh itu justru Rifa. ngatain orang lain bodoh. Ya, Memang dia kau bodoh, dia kalau dulu. memang Kau Kristen kau- kan? Kristen kau kayak gitu tidak bisa banget ya? membuktikan bahwa Ya, Adam nggak itu apa-apa, nabi, nggak kau apa-apa. ambil di- Ya, lebih baik aku dikatai bodoh. Nah ini dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Itu untuk siapa Pertanyaanku, itu? Adam Untuk, lihat untuk Tuhan Adam nggak? atau tidak, bodoh? Untuk Adam kau tidak? Pertanyaanku, apakah Adam Bodoh melihat Tuhan? kau. Adam melihat Tuhan nggak? Kau Beda kau ngomong kau. tidak jelas. Kau bodoh. Kami Kau tidak memang bukan tak rumput, kau bodoh, jelas, kau bodoh. Kau bodoh Kau kayak di tidak bisa kampung berkenan yang kalau nabi kamu saja. bodoh. Kau bodoh kayak di Kau kamu punya bodoh. nabi saja. Kau bodoh. Sejak kapan Adam itu nabi? Kau tuh bodoh. Ya kan Adam itu Tidak punya nabi. dasar. Kau tuh bodoh. Dia punya dasar. Cara tata ruang saja. Tanya sejak Kenapa kapan kita Adam itu nabi saja? atau bilangan? Buta Hanya sejak huruf. kapan Adam nabi? Mana? Buta huruf. Tuh, kena peringatan kau kan? Ya teman-teman, itu adalah salah satu contoh sikap-sikap dari orang yang tidak bisa menerima kenyataan karena memang semangat menghina ciptaan manusia, ciptaan Tuhan pertama sekali, ya, yaitu Adam alaihissalam. Kenapa dia harus menghujat Nabi Adam alaihissalam? Ya karena memang bagaimana mungkin ajaran Tuhan yang benar itu mengajak untuk membenci orang yang dia tidak kenal. Bayangkan, orang yang pertama sekali Tuhan ciptakan itu dia benci, dia hujat, dikatakan terkutuk dan berdosa, sementara kita memuliakan. Pak M. Purba, selamat siang, silakan. Bapak tadi katanya hanya ingin bertanya. Ya, Bapak semoga nggak primitif kayak tadi ya Pak. Kasihan Pak, ngeri kali itu. Ya, Ya, selamat siang. Silakan. Bapak mau bertanya? Nah, dari mana kami tahu kalau Nabi Adam itu adalah Nabi? Ya, Pak, saya tunjuk. Ya, saya pakai dasar Islam dulu ya. Dalam ya Pak, sebentar ya Pak, sebentar. Saya tunjukkan kenapa kami tahu umat Islam ini bahwa Adam adalah Nabi. Dalam kitab Sahih Bukhari nomor 3099, Allah Ta'ala berfirman, ya, ini hadisnya
radhiyallahu anhu, siapa ini namanya? Sa'id Al-Khudri ya. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An-Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala yaqulu Allah ta'ala ya Adamu fayaqulu labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaika. Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, Nabi Adam alaihi salam. Di sini Allah berfirman kepada Nabi Adam. Wahyu adalah informasi yang diberikan oleh Allah kepada manusia pilihannya yang disebut Nabi dan Rasul. Allah berfirman kepada Nabi Adam, maka Adam itu layak dikatakan Nabi. Menurut Bilangan 12 ayat 6, barang siapa di antara kalian ada nabi di antara kalian, aku Tuhan menyatakan diri kepadanya, menampakkan diri kepadanya dan berbicara dengan dalam mimpi. Itu loh. Paham nggak itu? Nggak paham juga? Begini Mbak, begini itu Ya, kan silakan. Mbak, saya kan nggak mau membantah, saya hanya sekedar bertanya ya. Entah apapun iman Mbak, ya itu bagaimana iman Mbak. Hanya di sini Adam tidak berdosa. Tadi Mbak bilang mengenai Adam itu adalah nabi. Oke, Mbak sudah jelaskan itu nabi sesuai dengan Al-Qur'an kan gitu ya. Nah, kalau di sini saya mau bertanya. Bukan cuma sesuai Al-Qur'an, brother. Sesuai Bilangan 12 ayat 6, cobalah baca betul-betul. Lalu berfirmanlah ia, ya. Nih. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan dan bicara lewat mimpi. Adam di Taman Eden banyak melihat Tuhan atau tidak? Adam di Taman Eden melihat Tuhan atau tidak? Itu pertanyaannya ya. Tetap kembali ke yang saya bilang tadi, saya tidak siap berdiskusi, tetapi yang saya ketahui ya, Adam di Taman Eden melihat Tuhan atau tidak, tapi pernah kita dengarkan kalau Adam itu ditegur Allah karena dia sudah jatuh ke dalam dosa. Hanya itu aja. Coba tunjukkan Adam berdosa di kitab Anda dulu. Saya tidak bisa Bicara. membuka. Ini ada Ya di sudah kitab kalau saya begitu. di sini, ya. Jangan jelaskan apa-apa. Berada gini-gini aja. Jangan coba jelaskan apa-apa yang Anda tidak ketahui. Karena mendapatkan informasi dari orang yang tidak tahu itu sama dengan membiarkan orang menyesatkan. Oke, di depan saya Lebih ada baik bertanya ini, saja. tapi- Ya oke, udah buka. Silakan makanya dibuka itu kalau yang memang saya Anda bilang. punya Bible. Kalau Anda punya Dengar Bible. dulu. Saya kan tadi menyampaikan saya ingin bertanya. Nah, makanya jangan jelaskan. Makanya saya bilang Kan jangan jelaskan tadi kan agama Mbak Anda. suruh buka Alkitab. Memang Karena di depan Anda saya menjelaskan. Ya, memang di depan saya ada Alkitab, ya. Nah, kebetulan- Brother bilang nggak tahu aja, kenapa sih? Tadi kan Anda udah typing di bawah. Kalau Anda tidak tahu apa-apa, jangan usahakan untuk jelaskan. Saya Katanya tidak nggak tahu. Saya tidak menjelaskan di saat Ya Anda udah, bertanya saja. Di saat Anda bertanya, sebisa saya kan saya jawab kan gitu kan, sebisa saya. Tapi kalau Jangan disuruh menjawab membuka- dari ketidaktahuan. Itu izin. Udah, biar nggak bertele-tele ya. Kalian ini kadang bingung. Kalau kalian tidak tahu, nggak usah Oke lah, jelaskan. Saya bertanya aja lah. Bertanya aja. Saya Duh, bertanya aja, susahnya ya Allah. Saya bertanya aja lah ya. Di sini Ibu bilang Adam tidak berdosa. Ya, Bagaimana? Ini sesuai dengan Al-Quran lah mungkin ya, sesuai Al-Quran ya. ya dong. Di mana letaknya itu Adam tidak berdosa? Dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwa tawwabur rahim. Ketika Adam bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Adam tidak berdosa lagi. Karena dosa itu kalau sudah diampuni, dosa itu sudah tidak ada. Maka Adam jangankan mewarisi dosa, dia sendiri tidak berdosa. Karena dia sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Itu dalilnya surah Al-Baqarah. Oh, iya. Boleh nggak saya bertanya di luar tema ini? Sebenarnya nggak bisa, tapi ya udahlah ya, karena saya pikir kalian tuh agak sulit ikut aturan, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Kalian ini agak pantas kalian nggak mau ikut aturan Tuhan ya, karena kalian tuh nggak suka diatur gitu loh. Aturannya kan kita pakai ini dulu, Adam tidak berdosa. Tapi kalau kalian akui saya nggak mampu nih bahas tema ini, izin saya mau ke tema lain, saya izinkan kok, asal jujur aja gitu loh.
Atau oke lah, di dalam tema ini dulu lah. Adam ini kan seorang laki-laki, nabi. Adam ini nikah dengan siapa ini? Perempuannya siapa namanya? Wa zaujukal jannah, dalam Al-Quran dikatakan pasangannya dari jenisnya sendiri, tapi bukan laki-laki tapi perempuan, ya, disebut dengan An-Nisa, begitu. Ya. Namanya Hawa, dan itu dikatakan Hawa Namanya dalam siapa? riwayat hadis. Hawa, kami tahu namanya Hawa dari hadis. Dari hadis ya, bukan dari Al-Quran ya? Al-Qurannya. Jangankan di Al-Quran, saya di kitab Anda saja nggak ada nama Hawa. Yang ada itu Kafah, Zuwi, dan Yo'ah. Kalian nggak punya kata Hawa. Hawa itu dialek bahasa Arab. Dalam dialek Ibraninya Khafah, dalam dialek Yunaninya Yo'ah, dalam dialek Yunani satu lagi Zuwi. Kalian yang aneh, tahu dari mana Hawa? Sementara di kitab kalian nggak ada tertulis Hawa. Kami tahu Hawa dari mana? Dari Nabi kami, dari Nabi Muhammad SAW. Ada dalam Al-Quran, dalam riwayat hadis. Nah, berarti di hukum Taurat juga, di Alkitab atau hukum Taurat itu nggak ada juga itu ya, tulisannya namanya Hawa. Nggak Ya? ada lah, nggak ada. Ini saya tunjukkan, nggak ada nama Hawa. Kalian mencomot istilah Hawa dari agama Islam. Nggak tahu saya kenapa kalian nggak suka pakai bahasa asli kitab kalian. Contoh, saya kasih data. Entar dulu, ini Anda nggak tahu nih. Saya harus kasih tahu nih. Saya santai, saya semangat aja memberi ilmu kepada orang yang nggak pernah baca. Nggak ada nama Hawa. Yang ada tuh Kafah, Zuwi, sama Yo'ah. Oh iya, itu Nggak itu yang ada. Anda Ini abang sampaikan. ini 3 Oke. kali loh saya jawab loh. Nah, Loh, ini jadi saya mau dulu kasih Adam bukti itu dulu, jatuh abang. dalam dosa karena betul nggak karena Hawa itu? Sabar dulu lah, jangan jadi dulu. Sebentar dulu, Ya udah. saya mau tunjukkan tidak ada nama Hawa dalam kitab Perjanjian Lama. Sebentar. Loh, Anda nggak perlu, tapi saya di sini tidak mau orang yang menonton di sini menuduh saya memfitnah. Kan bukan Anda, Oh, iya. Anda ini bukan Oh. bukan majikan saya yang saya ikuti toh. Mana sih ini? Nah, teman-teman perhatikan ya. Ini selama ini orang Kristen itu selalu mengatakan bahwa kenapa nama Hawa tidak ada di Al-Quran? Padahal itu pertanyaan yang tidak penting. Ada dan tidak ada nama Hawa, Bukan. Islam tidak akan bukan nggak rusak penting. akidahnya. Gini Kita loh. aduh, Bang Purba, saya lagi nggak bilangin Anda, saya lagi nggak ngomongin Anda, Bang. Ini orang Kristen yang lain, Bang. Saya lagi nggak ngomongin Anda. Ketika saya ngobrol sama Anda, saya juga ngobrol sama orang lain. Saya lagi Nanti Anda ngajarin Purba. orang juga. Bang Purba Kalau ini Anda lucu punya deh. data bahwa di Alkitab Anda itu ada nama Hawa, silakan tampilkan datanya di mana. Original tag-nya di mana itu ada kata Hawa. Tahu coba dari nas-nas Al-Quran apa Islam itu. Iya, nih ya. Mereka tuh nggak tahu, mereka tuh yang nggak tahu teks aslinya, jadi mereka nggak pernah tahu itu. Kita harus kasih tahu mereka, biar mereka nggak lama-lama menyesatkan orang gitu loh. Biar mereka juga lama-lama nggak membuat kesesatan di muka bumi ini. Ya, nah ini. Ya silakan, mending kalau bertanya pertanyaan yang kalian ketika ditanya balik kalian tuh punya jawaban ya. Karena kalau ditanya balik kalian nggak punya jawaban, apa bedanya gitu loh, apa hebatnya agama kalian gitu. Bentar ya, saya kasih tunjuk dulu. Bentar, Bang Datuk no, apa? Bang Datuk itu. Nah, kalian lihat nih, ya. Bahkan dalam kitab kalian yang Greek saja itu diganti jadi Eve, Eva, ya. Saya bingung kok dapat dari mana kata Hawa ini kalian ini. Taruh mana ini? Nih, mana Hawa di sini? Di sini Eva. Nih coba. Heva. Di mana nih? Ya diterjemahkan dalam bahasa Inggris Eve. Kalian dapat dari mana Hawa itu? Ya, ini dalam 1 Timotius 2:13 loh. Kitab kalian kan bahasa Yunani. Hawa itu kan dialek bahasa Arab itu. Yang lucunya nama Hawa di kitab kalian tuh diganti-ganti. Kadang Yo'ah, kadang Eve, kadang Zui. Nggak tahu lagi lah aku. Itu yang aku bingung, jadi nama Hawa itu sebenarnya siapa? Itu yang aku tanyain. Mana nih satu lagi nih?
Ya, begini silakan. Mbak sedikit ya. Saya hanya megang Alkitab yang terjemahan dari LAI. Jadi kalau di luar itu saya tidak paham ya. Saya tidak paham. Bang, Oke, terjemahan ini Alkitab itu, Bang, terjemahan itu dari bahasa Indonesia bukan? Bahasa Indonesia itu banyak menyolong mengambil istilah bahasa Arab. Contoh kayak Alkitab. Alkitab itu bahasa Arab dari kata kataba, artinya adalah keputusan kehendak Tuhan, diambil sama bahasa Indonesia, diterjemahkan sama LAI. Tapi harus kalian pahami, kitab kalian itu asal muasalnya berbahasa Yunani. Kalian itu tidak kenal kata Alkitab, tapi kalian taunya kata Biblos. Ya Sama udah, nggak seperti nama apa-apa. Hawa. Ya udah nggak Itu apa-apa. fakta loh, bukan nggak apa-apa. Ya sebentar dulu. Jadi pertanyaan kepada kami, kenapa tidak ada nama Hawa dalam Al-Quran? Itu blunder. Di kitab kalian tidak ada kata Hawa, tetapi ada kata Kafa, kata If, kata Zui. Yang saya bingung sebenarnya nama istri Adam itu siapa sih? Itu yang baru saya tahu. Kalian mengambil kata Hawa karena dialek Arabnya itu Hawa. Nah, Gitu ya udah, loh. nggak apa-apa. Kan kita seperti itu Giliran selama gitu ini. nggak apa. Dan bahasa Indonesia itu jadi makanya- menyerap bahasa Arab itu, dan kemudian ada istilah hawa nafsu, itu bahasa Arab itu. Iya. Itu tadi ya. Nafsun Nggak apa-apa nafsun itu. kan bahasa Arab itu. Kejadian 3 nomor 20 begini. nih. Tunggu bentar, saya ajarkan lagi Anda nih. Nggak Kejadian perlu 3 diajarin saya. 20. Saya hanya menanya yang ingin Anda saya juga tahu nggak- aja. Ya nanti ke Anda. Saya ke yang lain nih. Teman-teman perhatikan ya. Kejadian pasal 3 nomor nih. Kejadian pasal 4 ya. Mana nih? Kemudian laki-laki itu memberi nama. Kejadian 3 nomor 20, perhatikan. Kejadian 3:20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Itu kan. Nah, coba kalian buka. Perhatikan baik-baik. Ini buat kalian kalau ada orang Kristen yang bertanya, "Mana nama Hawa di Al-Qur'an?" Mereka juga nggak punya nama Hawa. Nama bini Adam di dalam kitab mereka tuh berubah-ubah ya. Berganti-ganti. Nggak konsisten Mbak, ini saya mau bertanya aja ini. Loh, Nggak, saya kok nggak yang saya konsisten? tanya itu aja dijawab gitu Kok aja. nggak konsisten? Ini room saya di sini mengajarkan Iya, orang supaya nggak tapi tersesat. kan Kenapa saya saya mau harus bertanya. ngikuti mau? Sekarang Ya, gini, tapi nanti. kalau gitu, Loh, aku ini orang ingin masuk mau rumah bertanya. orang kok masa-masa orang lain buat ngasih makan ini? Bukan maksa-maksa. Aku tadi kan bilang, boleh saya nggak saya ngizinin- bertanya, tapi saya nggak Iya, diskusi. tapi boleh saya tapi izinkan, tapi langsung, nanti. Saya nggak minta naik, dinaikin Saya langsung. izinkan nanti. Saya izinkan nanti setelah saya kasih bukti bahwa tidak ada nama Hawa dalam kitab Anda. Kenapa Anda nggak Nggak usah, terima? nggak perlu lagi, nggak Loh, perlu. apa urusannya Saya sama bilang aku? tadi kan Perlu saya saya. bertanya, di saat jawaban saya sudah dijawab, sudah selesai. Lewatkan. Loh, Anda ini bukan majikan saya. Emang Anda siapa saya? Bukan Anda yang minta majikan. tolong ke sini Enggak lah. nanya kok Maksudnya saya gini, pula yang saya ngikutin kan Anda tadi kok. bertanya, siapakah nama istri Adam? Anda bilang Hawa, udah selesai lewat. Saya menunjukkan Udah. bahwa banyak orang Kristen ini kadang gabrol. Udah, paham Mereka nggak? sosok tahu nama Hawa tapi di kitabnya sendiri nggak ada Kalau nama sudah Hawa. saya tanya, udah dijawab, sudah selesai. Loh, Ya. memang kau siapa? Itu Kau aja, siapa saya nggak aku? perlu banyak. Memangnya kau siapa aku? Kau maksa-maksa aku suka dengan Enggak, aku keinginanmu. bertanya, kamu jawab. Kalau nggak Kamu kuizinkan jawab, selesai apa? sudah. Kalau nggak kuizinkan kau bertanya apa? Mau kau apa? Nggak Ya, kuizinkan kalau kau nggak bertanya. izinkan, ya udah terserah kamu. Ya turunlah kau. Oh, bodoh kali kamu. Turunlah Bukan kau yang bodoh. Aku Udahlah kau bertanya, yang. kamu jawab, selesai. Aku izinkan kau. Kau bukan Udah. siapa-siapaku. Memangnya kau siapaku? Hantu kau. Kau penjajah kau. Masuk-masuk kamar orang kau pula nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Kau bertanya artinya kau butuh ilmu dari aku. Ya, dengarkan kau. Bukan aku yang butuh ilmu dari kau. Kau butuh ilmu dariku. Naik ke kamar Islam. Kami ingin mengajarkan orang supaya nggak tersesat. Kau pula yang ngatur-ngatur kami. Padahal yang bertanya konteksnya di sini kau ini adalah orang yang sedang butuh ilmu pengetahuan dari aku yang belajar. Tapi kok kau yang ngatur-ngatur aku? Mending, ya masih mending kalau kau membayarku untuk les privat. Itu pun nggak boleh kau bentak-bentak aku. Penjajah kalian itu ya. Masuk kamar Islam dikasih ilmu. Kok kalian pula yang ngatur-ngatur kami? Sejak kapan aku jadi budak kau? Sejak kapan aku jadi pembantu kau? Bisa kau suruh-suruh suka-suka nenek kau? Inilah kalian. Sifat karakter kalian inilah yang mencerminkan kalau kalian itu adalah pengikut ajaran penjajah. Masuk ke rumah orang ngatur-ngatur, dikasih izin untuk bicara, suka nih. Ayo bang, masuk ke rumah saya bang. Kalau mau makan silakan masuk rumah saya. Aku nggak mau nasinya lauk ini teri, aku maunya rendang. Kenapa kau nggak bisa kasihkan aku rendang? Kan kau tadi yang suruh aku masuk rumah kau minta makan.
Kenapa kau nggak kasih aku rendang? Kau kan orang Padang. Siapa kau? Dia untung dikasih makan masuk ke rumah orang. Mental-mental penjajah kayak kalian ini memang harus diberanguskan di Indonesia ini loh. Mental penjajah kayak kalian ini lah yang bikin rusak peradaban. Berasa kalian mentang-mentang kau ngaku anak Tuhan, kau berhak ngatur-ngatur kami umat Islam. Kau pikir aku takut kau ngaku-ngaku anak Tuhan di sini? Siapa kau? Ada kau kasih makan aku? Aku izinkan kau bertanya di sini, bukan suka-suka mamak moyang kau di sini ngatur-ngatur aku. Enak aja dia ngatur-ngatur kita. Saya mau nunjukin bahwa kata Hawa itu ndak ada di kitabmu. Jadi malu harusnya kau bertanya tentang nama Hawa di Al-Quran. Ya, malu kalian karena kata Hawa itu kalian curi dari istilah bahasa Arab. Kok kau yang orang? Dulu Uni ya. Ya, Ustaz. Uni, saya cari HP dulu ya. Nanti Ya, kalau siap. Saya buka Komal nanti. Iya, kebiasaan mereka ini ya. Saya mau mereka atur. Komal Islam nggak ada yang boleh diatur sama mereka, nggak ada ceritanya Komal Islam boleh diatur sama orang Kristen. Enak aja, naik ke rumah orang, ngatur-ngatur seenaknya. Siapa yang bilang Uni karena ini? Naik. Nggak apa-apa. Dari tadi kan memang begitu. Yang bilang dikatakan kalah sama orang yang tidak pernah bertempur itu nggak apa-apa. Dikatakan bodoh sama orang yang bodoh itu nggak apa-apa. Nggak tahu malu kalian. Di kitab kalian nggak ada nama Hawa kok. Yang ada kata If, Zui, Khafah. Menggelikan kalian itu, serius, betul-betul menggelikan. Kejadian pasal 3 nomor 20, kita buka Kejadian 3. Dia malu tadi itu karena dia takut malu ketampol. Kalau kita buka dalam kitabnya nggak ada kata Hawa, dia ketampol, jadi dia menghalangi saya untuk menunjukkan kepada orang lain. Kelakuan penjajah itu berhentilah kelakuan penjajah itu. Nih ya, Kejadian 3 nomor 2. Dia pula yang ngatur-ngatur kita di Komal kita, coba dikasih izin untuk bertanya. Heran saya orang-orang ini ya. Mereka tuh nggak punya rasa malu kah? Kejadian 3 nomor 20. Apa Bang Datuk? Ngelek aku ya? Hah? Aku ngelek? Ngelek aku? Bang Datuk yang ngelek atau aku? Nih ya. Aku yang lihat. Nih kita lihat nih di sini. Nih ya, nih. Di sini tertulisnya Hawa nih, lihat nih. Kalian perhatikan ini dalam bahasa Ibraninya nih. Nih, Kejadian 3 nomor 20 nih. Perhatikan nih. Hawa ini bacaannya ini. Hawa ini bacaannya nih. Di sini memang dituliskan terjemahnya Hawa, tapi ini huruf apa nih? Huruf khet ini. Khet. Waf dan he. Khafah. Itu loh. Kalian tuh nggak tahu malu ngambil istilah Hawa dalam istilah Islam. Sok-sok pula nanya sama kami di mana kata Hawa di Al-Quran. Kami tahu nama Hawa di hadis. Kalian itu ada Zui, Khafa. Dalam Septuaginta Zui. Dalam teks Mesorah Khafa. Dalam kitab Perjanjian Baru Yoah. Tak siapa nama F juga, If juga. Suka-suka nenek moyang kalian aja ganti nama orang ya. Suka-suka nama nenek moyang kalian aja ganti-ganti nama orang. Tak siapa nama aslinya bini Adam. Siapa nama istri Adam itu sebenarnya lama-lama. Berakhir sudah diskusi Unirifa, Bang Datu, Bang Otawaras, Ustadz Arif Erza, dan apologi Islam lainnya yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang ini banyaknya misionaris yang mencari muslim-muslim yang awam untuk dimurtadkan.
Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.